Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dwi Purwanti dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 5, tema 1, subtema 2, mengenai mengubah bentuk pecahan. Anak-anak, ada yang tahu tidak ya cara mengubah bentuk pecahan? Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kamu dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan yang kedua, kalian dapat mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak-anak, sebelum kita mengetahui cara mengubah bentuk pecahan, kita ketahui dulu nih jenis pecahan. Anak-anak, jenis pecahan yang pertama itu adalah pecahan biasa yang murni. Contohnya atau yang murni itu yang bagaimana sih, Bu? Pecahan biasa yang murni itu adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Di sini Budi punya contoh 2/3, di mana pembilangnya 2 dan penyebutnya 3. Betul ya, 2 itu lebih kecil daripada 3. Lalu contoh yang kedua itu 4/7. 4-nya sebagai pembilang lebih kecil daripada 7 sebagai penyebut. Dan contoh yang ketiga adalah 5/16. 5 sebagai pembilang lebih kecil dari 16 yang sebagai penyebut. Dan contoh yang lainnya ketika pembilang lebih kecil daripada penyebut. Itu adalah contoh pecahan biasa yang murni. Bagaimana? Bisa dipahami ya untuk contoh pecahan biasa yang murni? Yang kedua jenis pecahan adalah pecahan biasa yang tak murni. Ini kebalikan dari yang murni. Kalau pecahan biasa yang tak murni itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Di sini ada contoh 5/3. 5 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Pembilangnya lebih besar kan? Lalu ada contoh lagi 4/3. 4-nya lebih besar dong daripada 3 yang sebagai penyebut. Lalu yang terakhir ada contoh 11/7. Di sini juga sama, 11 sebagai pembilang itu lebih besar daripada 7 sebagai penyebut. Lalu yang ketiga adalah pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran adalah pecahan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, di sini ada contoh 1/2. 1 ini merupakan bilangan bulat dan 1/2-nya itu sebagai pecahan biasa. Di sini juga ada contoh nih 2/3. 2-nya sebagai bilangan bulat dan 2/3-nya sebagai pecahan biasa. Ada contoh terakhir, ada 4/3/5. 4-nya sebagai bilangan bulat, 3/5-nya sebagai pecahan biasa. Oke anak-anak, bisa dipahami mengenai jenis-jenis pecahan? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan ya, yaitu mengenai mengubah bentuk pecahan. Kita lihat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini Bu Dwi punya contoh pecahan 5/3. Oke, mohon maaf. Nah, ada yang tahu bagaimana ya cara mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? Betul sekali anak-anak, caranya yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut. Nah, sekarang kita lihat nih, pembilangnya berapa ya? 5, penyebutnya 3. 5 kita pakai cara bersusun ke bawah, dibagi 3. 5 dibagi 3, kira-kira perkalian berapa ya? 3 yang hasilnya mendekati 5. 3 dikalikan 1, karena kalau dikalikan 2 itu kurang hasilnya.
Sekarang 1 dikalikan 3 sama dengan 3. Kita simpan dan kita kurangi ya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke, karena 2 sudah tidak bisa dibagi 3, maka nilai pecahan campuran dari 5/3 yaitu hasil yang atas nih, hasil pembaginya kita tulis di sini sebagai bilangan bulat. Sisanya itu sebagai pembilang, penyebutnya tidak dirubah. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Baik, setelah tadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya, pecahan campuran itu merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran, contohnya adalah 1/4/5. Nah, kita cari nih pecahan biasanya. Bagaimana caranya? Caranya anak-anak, penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Langkah 1 ya, kita tulis langkah 1, yaitu penyebut dikalikan bilangan bulatnya, yaitu 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Lalu langkah keduanya, setelah tadi dikalikan, sekarang hasil dari langkah pertama kita jumlahkan dengan pembilang. Sekarang tadi kan hasilnya 5 nih, yang ini ke bawah, lalu kita jumlahkan. Nah, jadi adalah 9. Nah, anak-anak, lalu bagaimana Bu bentuk pecahan biasanya? Kita tulis pecahan biasanya, yaitu hasilnya nih langkah kedua 9. Untuk penyebutnya tetap tidak berubah, yaitu 9/5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya untuk mencari pecahan biasa dari pecahan campuran? Oke, kita cari contoh yang lain. Di sini ada juga contoh pecahan campurannya adalah 28/9. Nah, coba yang pertama tadi bagaimana anak-anak? Kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya. 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Lalu hasil langkah pertama kita jumlahkan, ditambah 8. Jadi berapa? 26. Oke. Jadi pecahan biasa dari 28/9 adalah 26/9. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran maupun pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Semoga kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Nah, anak-anak, Bu Dwi punya soal latihan nih buat kamu. Kita lihat ya soal latihannya. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati penjelasan mengenai cara mengubah pecahan, baik dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya, sekarang ada latihan soal nih. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi pecahan campuran. Ada 15/4. Silahkan kamu rubah menjadi pecahan campuran. Lalu yang kedua, mengubah pecahan menjadi pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran 4/3/6. Silahkan kamu ubah ya menjadi pecahan yang diminta. Oke. Baik anak-anak, bagaimana video pembelajarannya? Semoga dapat dipahami ya. Anak-anak, jadi hari ini itu kita sudah belajar yang pertama tentang apa ya nak? Tentang jenis pecahan. Ada jenis pecahan biasa yang murni, ada jenis pecahan biasa yang tak murni, dan ada jenis pecahan campuran. Lalu kita juga belajar mengenai cara mengubah pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya sudah mengamati video pembelajarannya. Jangan lupa like and subscribe ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.